Kali ini saya akan memperkenalkan Anda pada 4 orang yang lahir dari keluarga miskin, kemudian merintis usaha dan karir mereka dari bawah sekali, dan sekarang mereka berhasil di bidangnya masing-masing. Di depan saya saat ini sudah ada Bung Erwin Tenggono. Terima kasih Bung Erwin ya. Terima kasih Bung Andi. Anda dulu pegawai gudang di perusahaan Anda, tapi sekarang Anda jabatannya apa? Presiden Direktur. Jangan gampang percaya. Pegawai gudang, sekarang presiden direktur. Ini di perusahaan yang sama? Ya, di perusahaan sama Bung Andi. Waktu Anda menjadi pegawai di gudang itu, umur Anda berapa? 17 tahun tepatnya. Tamat SMA pas. Oh, pas tamat SMA ya. Sekarang umur Anda berapa? 42. Udah berapa lama Anda jadi presidir? Jadi presidennya sih baru 2 tahunan. Saya dengar-dengar bukan cuma presidir, tapi Anda merangkap beberapa jabatan ya? Ya, Jabatan lain? saya bertanggung jawab juga untuk direktur untuk pengembangan bisnis internasional dan juga direktur di OTC bisnis. Dengar-dengar komisaris juga? Ya, enggak lah itu. Ada juga. Ya, keberatan jabatan saya lihat Anda ini. Bagaimana kisah tentang Erwin Tenggono? Ikuti kisahnya berikut ini. Sukses meniti karir dari level bawah hingga ke posisi puncak bukanlah hal yang mustahil diraih. Hal ini dibuktikan oleh Erwin Tenggono. Kegigihannya meniti karir bisa jadi karena Erwin telah terbiasa bekerja sejak kecil di kampung halamannya, Palembang. Erwin, anak tertua dari 6 bersaudara ini, harus membantu perekonomian keluarga. Awalnya, ia hanyalah seorang staf gudang di sebuah perusahaan farmasi. Karirnya terus mengalami peningkatan, hingga akhirnya ia mencapai posisi saat ini sebagai Presiden Direktur PT Anugrah Argon Medica. Tidak hanya itu, Erwin juga menjabat sebagai Direktur dari PT Dexa Medica. Karirnya yang berjalan dengan mulus bukan berarti tanpa rintangan. Saat itu, ia bahkan hanya lulusan SMA. Namun Erwin terus belajar dan belajar mengasah kemampuannya. Ia pun lulus sarjana dengan kuliah sambil bekerja. Erwin yang kini telah meraih gelar S2-nya di bidang manajemen tidak pernah membayangkan jika suatu saat nanti ia bisa menjadi seorang pimpinan. Namun, ia telah membuktikan bahwa dengan bekerja keras, tidak pernah takut gagal, dan didukung oleh istri dan keluarga, ia bisa menjadi seperti saat ini. Jadi sebelum jadi pegawai gudang, Anda pernah kerja di toko dan jadi kuli angkut, betul itu? Ya, saya sebenarnya dari kelas 4 SD sudah kerja di pasar. Kenapa sampai Anda harus kerja pada usia kelas 4 SD? Pertama ya membantu membantu keuangan lah orang tua, sekali bantu-bantu belajar kerja di pasar. Orang tua Anda kerjanya apa? Waktu itu papa punya toko kecil, bantu dengan saudara join. Oke, terus urusan kuli angkut tadi gimana ceritanya? Ya, karena dulu kalau kerja kan dikasih upah harian sekitar Rp5.000 ya. Nah, kalau sudah sore-sore itu biasanya tidak ada tukang untuk angkut barang. Nah, kalau angkut barang tuh omsetnya lebih bagus lah, duitnya masuknya lebih enak. Jadi ya saya suka nyambi aja sekalian ngangkat barang sore-sore. Pantas badan Anda sekarang besar ya. Olahraga dari kecil. Jual pisang goreng juga katanya kalau pagi ya? Ya, pagi jual pisang goreng dulu sebelum pergi sekolah. Setamat SMA, Anda kenapa kembali ke pasar waktu itu? Kenapa nggak kuliah? Saya sebenarnya pengen kuliah. Waktu itu saya ngomong sama orang tua saya pengen kuliah kedokteran. Tapi ya ibu saya jawab, nggak ada uang ya. Kemudian karena saya anak IPA, pikirannya juga mau kuliah di negeri kan nggak mahal. Kemudian saya agak terkagetkan waktu itu ternyata saya ada sedikit masalah dalam keluarga negaraan. Nggak bisa langsung kuliah, mesti urus kejaksaan tinggi segala ya. Kita orang daerah, saya dari Palembang, jadi ya membatalkan niat itu. Akhirnya saya kerja di pasar. Nah, waktu saya kerja di pasar itu sebenarnya sudah tidak terbayang lagi lah mau kuliah.
ketemu ada satu Pak Sinaga, karena dia tanya saya, kamu ngapain di sini? Orang Batak kan ngomongnya kan, ini, ngapain kau di sini? Nah, gitu. Ya saya bilang, orang ini siapa kok bentak-bentak gitu? Saya bilang, ya kerja. Ngapain kerja? Sekolah sana. Seluruhnya ingat gitu. Nah terus sore itu pas saya dapat tugas ke bank, waktu itu Bank Raja Makmur. Nah saya pergi ke Bank Raja Makmur, saya masih teringat kata-katanya suruh sekolah. Sehingga saya di bank itu saya tanya, kerja di bank enak ya? Tellernya bilang, kenapa? Saya bilang, gajinya gede ya? Katanya, ya lumayan lah. Tapi yang gaji paling gede duduk belakang katanya. Saya tanya, yang duduk belakang yang mana? Ditunjuk ke belakang gitu. Saya ingat namanya Ko Ayong. Nah saya tanya, kuliahnya jurusan apa? Dia bilang jurusan akuntansi. Ya karena itu saya jadi nyasar kuliahnya jurusan akuntansi. Sederhana sekali waktu itu ya cara berpikir Anda ya. Tapi sebelumnya katanya Anda tertarik untuk jadi salesman. Kenapa? Ya waktu kerja di pasar kan celana pendek, singlet. Ya orang yang paling gaya kan salesman lah di situ ya, apalagi kalau ya. Jadi keinginan saya memang waktu itu pengen kayak dia jadi salesman. Nah kemudian saya ngelamar kerja perusahaan sekarang Dexa Medica waktu itu di Palembang mau jadi salesman. Tapi tidak diterima. Kenapa? Nggak jelas juga ya diterimanya. Terus ditempatkan di mana? Gudang? Nah waktu itu saya sebenarnya sudah kerja di pasar, income saya, maksudnya penghasilan lumayan lah ya, sudah ngangkut-ngangkut barang, upah harian itu hampir sekitar 300.000. Nah waktu saya kerja pertama, saya ditugasin katanya untuk sebagai petugas staf admin di gudang. Nah waktu saya kaget, saya tanya, itu masih oke, oh bebas kan, kalau dulu lamar kerja kan yang penting gaji terserah gitu kita bilang ya, terserah perusahaan kasih berapa. Terus dikasih berapa? Saya ingat benar waktu itu gaji saya 89.060 rupiah. Hah? Tapi Anda terima itu? Iya, waktu itu saya terima 89.060 rupiah. Dari 300 ke 89 dan Anda terima, kenapa? Karena waktu itu yang mendorong saya cuma satu, saya berpikir kalau kerja di pasar, saya pasti tidak akan bisa belajar banyak. Dan Dexa Medica termasuk cukup besar di Palembang ya, jadi kayak bangga juga lah, kan orang nggak tahu gaji berapa Bu. Nah, bisa Anda cerita singkat bagaimana sampai Anda bisa jadi pucuk pimpinan? Ya pertama saya percaya ini pasti ya anugerah Tuhan juga ya. Waktu kerja di gudang memang memutuskan dari 300.000 ke 89.000 itu tidak mudah. Saya ingat benar ayah saya hadir di sini juga hari ini. Boleh tahu ayahnya Bung Erwin boleh berdiri? Iya. Tentu ada ibunya ya. Iya dan ibu saya dan istri saya, anak-anak juga ada ibu saya. Iya, luar biasa. Ya, ayah saya juga terus terang ya bingung dan bilang, "Loh, mana ada orang sebodoh kamu dari 300.000 kok ke 89.000 ya waktu itu ya." Saya karena tidak ngerti uang kan, saya bilang, "Nggak apa-apa lah Pak." Saya bilang saya coba kerja. Nah, tapi waktu itu saya pikir, oke, mulai sebagai staf admin gudang. Nggak enak kerjaan staf admin gudang. Yang suka hina-hina kita dulu orang rep, orang sales lah. Nah dari situ cita-cita tetap pengen jadi salesman karena tadi ya awalnya ya cita-cita pengen ini salesman jadi panjang nih urutannya ini. Tetapi nggak kesampaian. Tiba-tiba perusahaan menugaskan saya ke kasir. Nah dari situ kesempatan mungkin ya. Waktu Anda kerja di gudang kemudian mulai pelan-pelan naik jabatannya, itu Anda juga sekolah ya? Ya, dulu saya sangat percaya, tambah orang tua, mama khususnya juga menyampaikan bahwa ilmu itu penting ya. Sehingga keinginan kita sekeluarga waktu itu cuma satu, apapun yang terjadi kita semua harus jadi sarjana. Tapi waktu itu belum, nggak tahu sebenarnya gimana cara jadi sarjana. Karena mau ngomong kuliah pasti dijawab nggak ada uang. Sehingga yang ada keinginan untuk belajar, hanya itu. Ada foto saya dengan teman saya Bujang dan Samin. Kami dari kecil ke sekolah suka bersama ya. Tapi saya ingat mama selalu ngomong ke saya, kalau kamu ke sekolah, kalau kamu sekelas dengan Bujang Samin, kamu kasih tahu mama. Kemudian, kenapa? Saya tidak ngerti. Kemudian ternyata akhirnya saya ngerti. Kalau saya tidak boleh sekelas dengan mereka. Karena kalau saya sekelas, ulangan tidak bisa minjem buku. Itu terakhir mama kasih tahu.
Ya, jadi karena begitu sulit untuk mendapatkan buku cetak, uang terbatas, keinginan belajar saya tinggi. Lalu bagaimana Anda sendiri memberikan arti bagi perjalanan hidup Anda? Dari orang susah, kemudian sekarang Anda jadi presiden direktur. Apa yang saya dapetin selama saya belajar dari kehidupan lah, saya bilangnya, belajar dari kehidupan. Pertama sebenarnya ada apapun pekerjaannya yang kita kerjakan, sebenarnya pekerjaan itu sama aja. Yang memberikan harga atau nilai pekerjaan itu menjadi baik atau tidak kita, tidak ada orang lain. Saya pikir apapun pekerjaan, karena kita yang memberikan nilai, kita jangan lihat pekerjaan itu. Jangan karena gengsi, karena apa. Karena sebenarnya tidak ada satu pekerjaan yang hina di dunia ini, kecuali kita sendiri yang memberi cap pekerjaan itu hina. Itu falsafah hidup Anda ya. Bung Erwin, renungan-renungan Anda tuangkan dalam buku ini ya, Be Great Leader. Dan buku ini buku yang layak untuk Anda baca, tapi karena jumlahnya 200, maka siapa yang di bawah bangkunya ada pita ini, dia akan mendapatkan buku ini. Baik. Terima kasih Bung Erwin ya, sudah tampil di acara Kick Candy, sudah berbagi dengan kami semua di sini. Terima kasih.